Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan berbincang tentang cara mengangkat tangan saat takbir, utamanya dalam takbiratul ihram, menurut pendapat ulama 4 mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas satu tema tentang tata cara melaksanakan takbir dan mengangkat tangan dalam sholat. Bagaimana caranya dan kapan mengangkat tangan itu dilakukan. Nah, teman-teman sekalian, bahwa di dalam sholat kita ada 4 posisi yang kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Yang pertama adalah takbir ketika takbiratul ihram, yaitu takbir yang kita baca untuk mengawali sholat kita. Kemudian yang kedua adalah takbir ketika kita hendak ruku dari posisi berdiri, mau melaksanakan ruku, maka takbir yang kita baca disertai dengan mengangkat tangan. Kemudian yang ketiga adalah posisi ketika kita bangkit dari ruku menuju berdiri untuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah, juga mengangkat tangan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah takbir ketika kita bangkit dari rokaat kedua setelah melaksanakan duduk tahiyat awal menuju rokaat yang ketiga. Itu juga disunahkan untuk melaksanakan atau melakukan takbir dengan mengangkat tangan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membahas dalam cara mengangkat tangan saat takbir ini. Saya rangkumkan dari kitab fikih yang cukup fenomenal yang bernama Kitab Fikih Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Baik teman-teman sekalian, langsung kita akan membahas tata cara pelaksanaan takbir dari berbagai macam madhab, yaitu dari 4 madhab: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ada sedikit perbedaan, namun perbedaan itu tidak terlalu signifikan, namun itu menjadi ragam bahwa kita memilih satu dari keempat model takbir dan mengangkat tangan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama teman-teman sekalian adalah cara mengangkat tangan saat takbir dari kalangan Hanafiyah. Poin yang pertama, mengangkat tangan itu didulukan baru kemudian takbir. Artinya mengangkat tangan dulu, sudah sempurna baru Allahu Akbar gitu. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat dan direnggangkan. Berarti ngangkat tangannya, tangan ini maksudnya telapak tangannya dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian jari-jarinya tidak dirapatkan tapi direnggangkan senormal menurut kondisi jari kita masing-masing. Jadi tidak terlalu dirapatkan, juga tidak dibenggangkan apa tidak direnggangkan, tapi dibuat senormal sesuai dengan kondisi jari kita masing-masing. Kemudian ujung jari, maksudnya ujung jari ya, paling atas ini sejajar dengan telinga bagian atas, kemudian jempolnya sejajar dengan telinga bagian bawah. Jadi gini posisinya. Jadi kalau kita praktekkan, ini menurut kalangan Hanafiyah, gini posisinya. Boleh dirapatkan dengan telinga, boleh agak berjauhan. Kalau mamanya didekatkan gini agak repot, maka boleh. Yang penting jempol ini sejajar dengan, kurang lebihnya sejajar dengan telinga bawah, kemudian ujung jari kita sejajar dengan telinga bagian atas. Didulukan takbir angkat tangannya. Kita mulai contoh dari kalangan Hanafiyah. Allah. Jadi ini saya ulangin, angkat dulu sempurna. Allahu Akbar. Gitu ya, saya ulangin, diangkat dulu tangannya sejajar dengan telinga bagian bawah, kemudian ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas gini, atau agak kesini juga nggak apa-apa. Kemudian setelah berdiri setelah sempurna diangkat, baru bunyi takbir Allahu Akbar gitu. Atau kalau ruku berarti Allahu Akbar kemudian ruku gitu. Ini cara tadi ya, angkat tangan baru kemudian takbir, telapak tangan menghadap ke arah kiblat dan direnggangkan, jempol sejajar dengan telinga bagian bawah, ujung-ujung jari
Maksudnya ini sejajar dengan telinga bagian atas. Dan ini menurut kalangan Hanafiyah, apabila kita sengaja tidak melakukannya, maka dianggap yatsam, berdosa gitu. Nah, cara yang pertama ini dilakukan untuk kaum laki-laki. Adapun kalau untuk kaum perempuan atau cewek, itu sejajar dengan bahu. Tapi tetap sama cara-cara tadi itu ya, menghadap ke arah kiblat, tangan telapak tangannya, kemudian diangkat dulu, baru kemudian takbir gitu. Baik teman-teman sekalian, itu cara pertama dari kalangan Hanafiyah atau ulama Hanafiyah. Kemudian cara yang kedua dari kalangan ulama Malikiyah. Mereka mengatakan angkat tangan itu bersamaan dengan takbir. Berarti Allahu Akbar gitu. Tapi kapan? Telapak menghadap ke bawah, sedangkan punggung tangan menghadap ke atas. Berarti posisinya agak seperti ini teman-teman sekalian. Sejajar pundak. Ini pendapat yang paling masyhur di kalangan Malikiyah. Jadi sejajar dengan pundak itu nggak terlalu tinggi, tapi posisi telapak tangan tidak menghadap ke depan, tapi agak di bawah kan gini, dan punggung tangan menghadapnya ke atas. Allahu Akbar. Kita ulangin. Allahu Akbar. Berbarengan, mengangkat tangannya dengan bunyi takbirnya itu bersamaan. Allahu Akbar gitu. Atau ketika mau rukuk juga sama seperti itu, karena kita dalam keadaan berdiri seperti ini. Kemudian kalau mau rukuk, Allahu Akbar, kita rukuk. Atau kalau bangkit dari rukuk juga sama. Sami Allahu liman hamidah gitu. Kenapa? Karena bunyi takbir maupun tasmiknya tadi berbarengan dengan mengangkatnya tangan dan berakhir dengan selesainya tangan diletakkan gitu. Dan ini kalangan Malikiyah mengatakan bahwa mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Kalaupun tidak dilaksanakan maka tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan dosa apapun. Kemudian yang ketiga, ini dari kalangan Syafi'iyah, yang hampir sama dengan pendapatnya Hanafiyah dalam posisi jempol dan ujung jari. Setingginya tadi apa? Jempol telinga atas, telinga bawah, kemudian ujung jari di telinga atas. Jadi gini, sama ya. Ini disejajarkan dengan telinga ini. Kemudian takbir bersamaan dengan mengangkat tangan. Ini hampir sama dengan yang pendapat Hanafiyah, tapi takbirnya dan mengangkat tangannya itu seimbang. Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah, atau bangkit dari rakaat kedua, ketiga Allahu Akbar, berbarengan. Kemudian dari pendapat yang terakhir yaitu Hanabilah atau pendapatnya pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ujung jari sejajar dengan pundak. Nah, ini lebih pendek lagi. Kalau kalangan Hanabilah justru mengatakan ini sejajar dengan gini. Boleh agak renggang atau agak kesini dikit, senyaman tangan kita, tapi yang jelas ujung jari ini sejajar dengan pundak kita. Allahu Akbar gitu. Kemudian telapak tangan menghadap ke arah kiblat, sama tadi menghadap ke sono. Kemudian yang ketiga, angkat tangan, baru kemudian takbir. Udah sejajar, baru kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau boleh juga bersamaan. Allahu Akbar gitu. Ini dari kalangan Hanabilah. Saya ulangin, ujung jari sejajar dengan pundak. Kemudian telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Dirapatkan. Kalau untuk kalangan Hanafiyah ini dirapatkan. Kenapa? Karena yang mereka maksud dengan merapatkan itu karena diharapkan tangan kita atau ujung jari kita ini semakin kelihatan panjang. Kalau direnggangkan kan jadi kelihatan pendek, tapi kalau diginikan gitu lebih kelihatan panjang. Makanya disunahkan untuk gini, merapatkan, betul-betul rapat gitu. Kemudian boleh mengangkat tangan dulu, baru takbir Allahu Akbar, atau berbarengan Allahu Akbar gitu. Nah, itu teman-teman sekalian, jadi ada 4 model cara kita melaksanakan angkat tangan ketika takbir atau ketika bangkit dengan membunyikan tasmi' Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk menuju i'tidal. Nah, ini dari sekian banyak ini mungkin ada teman-teman yang sudah mempraktekkan, biasa mungkin menggunakan Hanafiyah, ya silahkan menggunakan cara Malikiyah juga ada. Yang paling banyak tentu adalah cara yang digunakan oleh kalangan Syafi'iyah dan kemudian juga dari kalangan Hanabilah. Tapi ini sifatnya opsional, tidak ada yang betul-betul salah karena semuanya ternyata
menggunakan dalil yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti akan kita sertakan dalilnya di teks di layar video kita. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.